Halo, balik lagi di channel YouTube Percetar Super Mega Bintang. Di video kali ini, gue ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Dan gue sekarang lebarannya lagi di Korea. Karena kalau kalian ada yang sudah menonton video YouTube gue ketika gue tiba di Korea sampai saat ini, dan gue udah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan juga di Korea. Dan sekarang saatnya hari lebaran. Dan sekarang gue pengen sholat id pagi ini. Cuman kan bingung ya, sholat idnya di mana sih kalau di Korea. Jadi gue ini kan tinggalnya di kota Gyeongsan, sebelahan sama kota Daegu. Dan kebetulan masjidnya atau tempat sholatnya itu ada di kota Jilyang. Nah, jadi dari kota Gyeongsan ke kota Jilyang ini nggak jauh, cuman sekitar 20 menit. Dan kebetulan juga yang pengurus masjid Jilyang itu adalah warga-warga Indonesia gitu. Dan di masjid Jilyang itu ada jadi di masjid Jilyang itu ada fasilitas untuk menjemput umat muslim yang ingin sholat di masjid tersebut. Jadi ada kontaknya di Facebook. Jadi teman-teman cari aja kalau misalkan lagi di Korea, lebih tepatnya di kota Daegu, di Gyeongsan dan sekitarnya. Kalau misalkan pengen sholat di masjid itu, sholat Jumat atau misalkan sholat Id lagi puasa di Korea, langsung aja cari di Facebook namanya Musola Jilyang atau Masjid Jilyang gitu. Gue lupa, pokoknya di antara nama dua itu nanti di Facebook itu muncul, ada kontaknya, teman-teman bisa langsung hubungi melalui WhatsApp. Nanti adminnya itu baik banget yang pengurus di masjid itu. Nah, sekarang gue masih di asrama, teman-teman gue katanya sih udah pada di bawah ya, udah pada di bawah. Dan sekarang gue pengen ke bawah gitu, ketemu teman-teman. Terus abis itu kita pengen sholat id, nanti nunggu jemputan juga dari masjidnya. Nanti setelah selesai sholat id, rencananya gue sama teman-teman gue, kita pengen main ke kota Daegu untuk, ya namanya kan kalau lebaran itu identik dengan makan daging ya. Jadi nanti di kota Daegu tuh kita akan barbekyuan, makan-makan daging gitu. Cuman itu masih menjadi opsi kedua gitu loh. Karena opsi pertamanya kita mau makan-makan deket kampus aja gitu. Jadi nonton aja vlog ini dari awal sampai akhir. Jadinya nanti setelah sholat akan kemana, nantikan terus, oke? Dan sekarang gue udah rapi, pengen siap, kita tinggal berangkat aja deh gitu. Tinggal pakai masker. Oh iya, gue pengen lupa ngasih tahu tambahan. Sekarang ini kan sekarang ini kan tanggal 2 Mei. Jadi pas banget bertepatan lebaran di Korea. Tanggal 2 Mei juga pemerintah Korea menetapkan bahwa sekarang di Korea ini udah bebas tidak pakai masker gitu. Jadi keluar ruangan sekarang udah boleh nggak pakai masker. Tapi tetap aja gue akan menggunakan masker untuk menjaga protokol kesehatan diri gue dan juga orang-orang lain di luar sana gitu. Jadi gue tetap menggunakan pakai masker walaupun pemerintah Korea menerapkan sudah boleh tidak menggunakan masker. Tapi gue tetap pakai masker gitu deh. Sekarang gue ingin ketemu teman-teman gue di bawah. Katanya mereka udah pada keluar sih. Oh iya, itu mereka. Oke, balik lagi nanti. Sekarang gue udah di lantai 1. Udah di lantai 1, mana? Gak ada orang-orang. Oh iya, tuh dia mereka. Tuh, mereka lagi pada duduk di sana. Kita lihat ya. Mereka Tuh. Halo gengs. Halo. Selamat lebaran. Iya. Sekarang tinggal menunggu jemputan. Ini mereka para yorobun. Tuh para orang-orang. Nah, jadi sekarang gue udah sampai di musolahnya, namanya Musola Al Azhar yang ada di daerah Jilyang, masih satu provinsi, yaitu di provinsi Gyeosangbuk-do. Dan ini ada 3 lantai paling dasar untuk wanita, 2 dan 3 itu untuk pria. Nah, ini di rooftopnya karena udah penuh, jadi akhirnya kita sholatnya di atas deh. Jadi ini lantai 3 gengs. Jadi musolanya itu ada 3 lantai. Lantai dasar buat wanita, lantai 2 buat pria, lantai 3 juga buat pria. Jadi yang di gue nggak dapat di lantai 2, jadi gue di lantai 3 gitu. Nah terus masjidnya itu bangunan gitu. Nah tempat wudhunya sama kamar mandi ada di lantai 2. Nah ini juga buat cowok. Nah sekarang lagi ceramah di dalam. Gue pengen masuk tapi jangan berisik. Kita record aja ya. Nih, no. Zakat fitrah dengan sujud sahwi. Beliau berkata zakat fitrah. Nah terus habis itu apa sih, tempat sepatu di sini. Sebenarnya gue pengen dengerin ceramah di dalam, cuman penuh. Terus nih tuh ya kan. Nah ini sepatu gue. Tapi kira-kira teman-teman udah belum ya di bawah? Duh, gue ngomong nggak boleh berisik nih.
Halo teman-teman, sebelum kalian melanjutkan videonya mengenai hari lebaran di Korea, teman-teman nonton video ini dulu dari awal sampai akhir ya. Jadi selama gue di Korea, gue mendapatkan kiriman dari salah satu produk kenamaan asal Indonesia dan juga udah terkenal banget. Dan teman-teman mungkin Yorobun tidak asing lagi dengan salah satu produk ini, yaitu apalagi kalau bukan Scarlett. Nah, jadi gue dapet kiriman dari Scarlett. Kira-kira apa sih isinya ya kan? Scarlett kan produknya banyak banget ya. Ada skincare, ada body care. Kira-kira apa nih yang gue dapat gitu kan? Jadi produk yang gue dapat ini adalah Jordanian Sea Salt Shampoo dan juga conditioner. Nah, jangan salfok sama isinya yang udah minim ini gitu ya, tadi penuh gitu karena sudah digunakan dan sudah dipakai gitu shampoo dan juga conditionernya. Dan di video kali ini aku ingin menjelaskan salah dua produk ini, yaitu shampoo dan juga conditionernya. Tapi aku di sini pengen kasih tahu bahwa harga satuan produknya ini 75.000 dan ini juga 75.000 dan teman-teman bisa beli di Shopee-nya Scarlett gitu. Jadi teman-teman bisa cari aja deh gitu. Dan nanti setelah aku ingin menjelaskan knowledge produk ini gitu ya, dan aku mau langsung nyobain lagi pakai sampo ini gitu. Nanti setelah menggunakan sampo dan juga conditionernya seperti apa rasanya. Nah, nonton video ini dari awal sampai akhir dan nanti kita lanjut lagi videonya nyambung mengenai hari lebaran di Korea, oke? Seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, jadi dua produk ini yaitu Jordanian Sea Salt Shampoo dan juga conditioner. Varian produknya Jordanian Sea Salt Shampoo dengan wangi magnolia, Jordanian Sea Salt Conditioner dengan wangi evening primrose. Lalu ada kandungan sea saltnya. Sebenarnya berfungsi sebagai apa sih? Yang pertama, menyerapkan minyak berlebih pada kulit kepala. Kedua, membantu mengatasi penumpukan kotoran yang melekat di kulit kepala. Ketiga, membantu membuka kutikel rambut sehingga perawatan selanjutnya akan menyerap dengan baik. Lalu ada manfaatnya juga loh, mengontrol kadar minyak pada kulit kepala, membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, memberikan volume pada rambut, mencegah rambut rontok dan bercabang, menyehatkan folikel rambut dan kulit kepala, membuat rambut lebih berkilau. Lalu, cara pakainya yang pertama yaitu Jordanian Sea Salt Shampoo. Tuangkan Jordanian Sea Salt Shampoo secukupnya ke kulit kepala atau akar rambut. Pijat kulit kepala secara lembut dan perlahan, lalu bilas hingga bersih. Yang kedua, Jordanian Sea Salt Conditioner. Tuangkan Jordanian Sea Salt Conditioner secukupnya ke batang rambut. Ratakan hingga ujung rambut. Diamkan selama beberapa menit, lalu bilas hingga bersih. Disarankan untuk usia di atas 13 tahun aman digunakan untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Jadi setelah penggunaan dari Jordanian Sea Salt Shampoo dan juga Jordanian Sea Salt Conditioner, menurut aku dari segi wanginya dulu nih ya. Jadi untuk wangi sampo dan conditionernya walaupun sama-sama sea salt, tapi wanginya tuh beda gitu loh. Dan menurut aku lebih kalem wanginya itu yang sampo. Dan kalau untuk yang conditionernya wanginya kuat banget, agak menyengat. Tapi untuk aku pribadi tidak menjadi masalah karena wangi dari menyengatnya itu bikin tenang juga, bikin enak gitu loh. Walaupun wangi menyengat dan tidak menyengat antara sampo dan conditioner ini berbeda dan jenis wanginya juga berbeda, tapi sama-sama enak dan nenangin juga. Jadi ketika keramas pelan-pelan sambil pijit-pijit kulit kepala tuh rasanya wah, seger gitu loh. Lalu kedua dari segi tekstur, kalau untuk samponya sendiri di sini aku pengen notice dari tekstur sampo ya. Untuk tekstur samponya tersendiri nih dia kental, tidak seperti kebanyakan sampo lainnya yang cenderung cair gitu ya. Jadi dengan tekstur yang kental ini tuh, jadi kalau kita taruh di kulit tangan, telapak tangan gitu ya, dan kena air itu nggak licin gitu loh, nggak licin jatuh ke lantai, melainkan dia tetap stay di tangan gitu. Lalu kalau untuk tekstur dari conditionernya itu sama seperti conditioner pada umumnya ya, teksturnya ya seperti biasa kental, seperti itu deh. Nah lalu yang aku rasakan setelah penggunaan dari sampo dan conditionernya adalah kan rambut aku nih sebelumnya cenderung kering ya, kering dan juga kusam. Tapi setelah pakai sampo dan juga conditioner nih, rambut yang pertama jadi harum, harum pakai banget. Sumpah ini Yorobun harus coba ya teman-teman. Terus rambut juga lebih bagus dan rasanya ringan di kepala gitu loh, karena enak. Dan tentunya dalam proses penggunaan ini yang bikin tenang dan rileks karena wanginya sih. Iya aku suka banget deh. Pokoknya teman-teman kalau pengen beli langsung aja kunjungi official shop dari Scarlettnya di Shopee. Dan harga satuan produknya 75.000, oke? Nah, jadi untuk selesai Id, nah ini kalau teman-teman lihat semuanya ini orang-orang Indonesia semua yang pada tinggal di sini. Jadi setelah selesai sholat itu kita ada makan bersama gitu, dan emang disediain sih sama kepengurusan masjid yang ada di sini. Terus ada makan nasinya juga deh, lauknya ada acar, ada rendang, ada kentang, dan pakai nasi juga. Nah ini nasinya belum ada. Ini nggak sengaja ke zoom sih sebenarnya. Lanjut, udah selesai kita, dan tahu nggak ternyata kampus gue itu ada di atas bukit, bener-bener definisi di atas bukit. No, kampus gue tuh Daegu.
Halo gengs, balik lagi. Jadi tadi udah selesai sholat idnya di masjid yang memang dikelola sama orang Indonesia dan disupport juga sama KMF atau Korean Muslim Federation yang ada di Korea. Dan rencananya kan kita tadi tuh habis dari Jilyang itu pengen langsung ke Daegu kan. Tapi ternyata kita dikasih apa? Jajanan. Dikasih banyak jajanan. Jadi kan nggak mungkin kan kalau misalkan ke Daegu kita bawa dus, ya kan? Bawa gede. Jadi akhirnya kita ke asrama dulu untuk balik. Terus habis ini Terus itu kita mau ke Daegu Downtown. oke. Mau lebaran bareng. Betul, lebaran Kita bareng mudik. sama yang lain. Ih, mudiknya kita ke Daegu. Iya, kita mau ke Daegu. Mudiknya ke Daegu gitu. Kampung halaman suami saya ya. Mohon maaf saya juga Eh, di Daegu ya. Ini halu. Masya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, udah lebaran, woi. Sadar, woi. Sekarang masih nunggu anak yang lain, ada Belpa, Kalisa sama Laras. Akila nggak ikut. Jadi kita hari ini ke Daegu itu bertujuh. Kenapa nggak ikut? Nggak tahu. Yang pertama pasti Kak. Dan ini memang pengalaman pertama. Duluan Akil daripada Laras. Pengalaman pertama gue di Korea dan pertama juga puasa di Korea dan pertama juga di Lebaran. Kalau untuk gue pribadi perasaannya sangat senangnya bisa merasakan Pasti, sensasi yang berbeda Lebaran di Korea gitu. Nah kalau untuk Lebaran di Korea Sedih juga sih ya. Biasanya sedih itu pasti sih Pasti ya. benar. Cuman ya gimana ya? Rasanya tuh beda karena rendang gitu, dapat rendang. Jadi nggak terlalu homesick sih kalau gue. Jadi gitu gue aja. Kalau Oh iya tadi dapat ini rendang. Tahu gak sih? Terus gue kan tadi tapi ceritain di vlog nggak apa deh? Kan tadi gue makan kan ya. Terus gue bilang nanya gini ke mas, mas bisa nambah gak sih? Gitu. Terus gini, boleh gitu, boleh. Ini ambil. Udah gitu gini. Maksud gue gini loh. Ya udah kalau nambah udah diem, ngerti gak sih? Kayak lu aja yang bawain makanan gue. Dia teriak ngambil yang di sebelah sana. Ada nasi lagi gak gitu sama lauk. Ini mas yang ini mau. Giniin gue, mas yang ini mau gitu. Iya. Tuh kan gue diliatin sama orang-orang kayak, ya udah udah gitu gue lupa pakai masker kan, gue begini. Kan gue malu ya. Terus gue pura-pura nge-vlog aja kayak, ih malu banget gitu. Iya nggak apa-apa ya. Jadi gue tadi nambah makannya tuh ya, kalau kalian lihat di video sebelumnya ini pasti tahulah gue itu makan gitu kan 2 kali. Nah terus gimana perasaannya untuk lebaran di Korea? Gue seneng banget. Aku seneng banget guys karena bener-bener ngerasain suasana Indonesia banget nggak sih? Justru semuanya tuh emang bener-bener orang Indonesia gitu loh Iya. guys. Jadi Kalau untuk puasa di Korea gimana? nggak berasa ya? Ada kendala nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Cuman waktu nggak sih kayak Iya, nambah lebih lama ya, lebih sedikit lama. sama nggak sejam. sama kalau kita tuh buka sama sahurnya kita nyiapin sendiri. Kalau di Iya Indonesia kan sih. kita udah disiapin Benar. dimasakin sama orang itu nggak tua sih? atau dibeliin sama orang tua. Kalau kita di sini bener-bener struggle sendiri, terus nyari sendiri, masak sendiri. Itu sih menurut aku Terus kalau untuk lebaran di Korea gimana Mita sih? lumayan sih, tapi masih tetap kangen opor. Iyalah. Opor tetap kangen lah. Opor Nomor lontong 1. sama Kita ketupat nggak dapet opor ya tadi. Iya enggak. Kita Tadi tuh puasa, cuman nggak sama nggak sih ada. makan cewek cowok sama ya? sama kayaknya. Tadi kan rendang, Udah. Asinan. asinan iya, kentang iya. Iya, Iya, itu. risoles. Iya, risoles, Sama Dadar gulung. dadar gulung, biskuit, Biskuit. buahnya semangka, Iya. ya kan? Semangka sama kurma. Ih, semangka gue makan banyak, Makannya semangkanya. makan 5 gua. Jadi terus ditaruh lagi gue jadi males aja makan aja. Emang iya, Iya. gue nggak lihat. Oh, tadi gue makan semangkanya 5, abis itu gue nambah 2 kali, nggak apa-apa lah ya, gitu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya dia juga seneng kalau kita nambah. Katanya masaknya banyak banget. Oh iya tadi ada kasus, cuman tidak bisa diceritakan di sini kasusnya seperti apa tadi di masjid sana, dan nanti kita masih nungguin Belva dan yang lain-lainnya. Terus ih keren nih. Cakep nih. Jadi apa Karena kalau juga gitu cakep banget cuma sayang bisa nggak? penampilannya sih, dia tuh bisa. Ih, bisa kayak gitu. Dia bisa sih, apa namanya, stylenya ya, Itu mah style bagus. stylenya rapi itu banget sih, jalannya juga. Sumpah dia kayaknya jangan dirapiin. Enggak juga kayaknya. kadang pasti masih banyak yang lain. Iya, ha-ha. Itu mah cuma sepekian kecil, masih ada juga mungkin yang lain kalau untuk idaman-idaman kayak gitu mah. Udah, jadi gitu sambil nunggu yang lain si Belva dan kawan-kawan. Dadah, nanti kita sambung lagi, dan sekarang kita mau ke Daegu. Halo. Jadi bukan kerja saya. Jadi gimana pengalamannya di Korea puasa dan juga lebaran? Seru banget, baru pertama kali mau nyobain lebaran dan puasa di sini jauh dari keluarga. Dan temannya juga di Iya sih. seru. Seru. Kesulitan apa yang dialamin selama Makannya, wah, makanannya di sini nggak Indonesia able banget, Iya jadi sih. nggak merasa homey.
Dan di sini tuh mengandung bebong semua, jadi Harus pinter-pinter. susah ya, harus pinter-pinter. Betul. Kalau enggak kita lama makan babi shark. Iya, harus teliti. Dan ini kebetulan kita semua sama sih ya, kita semua di sini pengalaman pertama puasa dan lebaran. Iya. Betulan. Seneng gak sih lebaran di Korea? Seneng sih, nggak nyangka tadi tuh kita ketemu orang Indo baik-baik banget, terus dikasih makan rendang. Terus ada rendang, kentang, Iya, apa asinan ya, kurma, risol. risol, kue dadar. Kamu Iya. kamu udah ditanya belum? Udah. Sini aku tanya. Oh, enggak, aku udah tadi self sendiri kok. Self cam. Gitu, baik, terima kasih. Semoga next kita bisa ke Korea lagi. Ya, kalau bisa berlapan-lapan. Berlapan lagi, tapi kayaknya mungkin bisa di quarter kali ya, jangan bulan Ramadan gitu ya. Iya. Jangan bulan Bisa ya. bisa ya. Kayak kita udah pengalamannya sekali aja. Ya, kita nggak nyobain. Iya, betul. Sekarang kita mau nanya dia tapi lagi teleponan. Abis ini mau kemana sih? Di sini kita mau ke Daegu Downtown. Betul. Abis mau ke Daegu Downtown kita mau insya Allah mau makan barbekyuan. Karena ini hari spesial ya nggak sih? Iya. Kita sebenarnya pengen banget opor tapi kita pengen yang beda aja nggak sih? Iya, benar-benar. Udah di sini gak barbekyuan di hari spesial. Kan sayang gitu. Ya aku ketorik sayang. Balik malam nggak? Tit. Sekarang aku udah sampai di Daegunya, Daegu Downtown. Cen, tuh, hai. Halo. 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 Nah, kenapa kita bertiga di sini? Karena kita nggak mau masuk ke Iya. SNM. Karena kita nggak mau masuk, cap keliling-keliling H&M, yang lain pada masuk ke dalam. Dan yang seperti kalian tahu, gue lagi ada di downtownnya. Jadi kayak pusat yang di Daegu gitu loh, pusat perbelanjaan. Di sana masih ada lagi. Mungkin teman-teman udah pada sering tahu ya kalau nonton di YouTube gue, kan gue sering banget ke downtown nih. Nah jadi ya gue tidak perlu meng-review lagi jalanannya seperti apa yang lain-lain karena udah sering di YouTube gua gitu. Nah sekarang ya udah lagi nungguin yang lain pada di H&M dan gue berteduh di atas pohon yang rindang di bangku duduk sambil nunggu mereka keluar. Abis itu kita pengen ke makan siang sih. Sekarang karena udah siang juga jam 1 12 lewat ya. Bener kan? Oh iya 11. Jam 11. Enggak jam 1, jam 12 lewat 11. Oh jam 12 lewat 11, iya. Karena pengen siang, habis itu kita mau mencari makan siang sama teman-teman. Jadi vlog di lebaran kali ini seperti itu. Keseruannya di Korea. Lebaran pertama di Korea. Nah sekarang ini gue lagi ada di Chuncheong Dak Galbi. Dan ini tuh restoran yang udah legendaris banget di kota Daegu. Dan ini udah berdiri udah dari tahun 1985 teman-teman di restoran ini. Dan ini lagi dimasakin sama yang pemilik tokonya. Jadi dipotong-potong daging ayamnya, nanti diaduk-aduk. Habis itu nanti kita tinggal makan deh setelah dirapihin. Dan ini begitu yang punya restorannya lagi masakin untuk kita, ini tuh gue sama teman-teman kayak wah gitu loh. Terus kayak nahan lapar juga. Dan emang ini udah siang kan, kita keliling-keliling gitu loh lebaran hari pertama. Jadi akhirnya kita mau coba makan daging juga yang dicampur sama sayur-sayuran gitu, dak galbinya gitu deh. Pokoknya mantep deh ini, aromanya, tekstur ayamnya juga cakep. Halo teman-teman, akhirnya setelah muter-muter kita makan juga ya. Halo. Kasian mana kok? Li, halo. Li, halo. Oh iya, halo. Halo, udah lemes banget nih Besti itu. Aku doang. Halo. Mita, Laras, halo. Kini kita makan. Indonesia. Ini tadi apa nama menunya? Dak galbi. No, ini dak galbi, kita pesen menunya. No. Oh, makan ini Kita cobain ya ada makanannya. orang Indonesia. Nikah sama orang. Jadi makan. Aku bikin konten juga. Tetap ya, kita harus mencari duit melalui konten. Nih, selamat makan, pakai itu, makan, selamat makan. Sekarang kita mau coba makan. Kita mau coba ayamnya. Makanan kayak apa ya, makan homemade gitu. Bumbunya kuat, teman-teman. Ini harganya 11.000. Kuat. Ada bilang contohnya juga bawang bombay. Kalau gue suka sih bawang bombay. Iya. Itu namanya kenip. Kimchi. Iya. Kan?
Mantep. Sekarang gue mau makan dulu ya. Jadi videonya sampai di sini dulu. Nanti melanjutkan untuk perjalanan pulang. Dadah. Pokoknya Yorobun kalau ke Daegu jangan lupa kesini. Oke? Oh iya, BTW gue baru pertama kali ngelihat Korea itu macet. Dan ternyata seperti ini Korea macet. Ini baru pertama kali ngelihat Korea macet. Gitu deh. Seperti yang sudah teman-teman lihat video yang tadi, pas lagi aku makan, aku setelah itu keliling-keliling sebentar di pusat kota Daegu, di downtown-nya yang seperti biasa. Tapi itu sepertinya tidak usah aku dokumentasikan karena sering banget di beberapa video aku tuh sudah seperti itu. Jadinya videonya anjrot, mana satu orang lagi woi. Nah, jadi videonya sampai di sini. Terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Dadah.